Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sel elektrolisis. Langsung saja. Yang pertama tentang pengertian dari elektrolisis. Elektrolisis itu adalah peristiwa penguraian zat elektrolit oleh arus listrik searah. Kemudian dalam sel elektrolisis, energi listrik ini dapat menghasilkan reaksi kimia. Nah, dalam elektrolisis ini, pada anode terjadi reaksi oksidasi atau melepaskan elektron, sedangkan pada katode terjadi reaksi reduksi atau menangkap elektron. Nah, dalam sel elektrolisis, anode itu berfungsi sebagai kutub positif, sedangkan katode berfungsi sebagai kutub negatifnya. Nah, ini contoh gambar sel elektrolisis. Jadi ada anodenya, ini kutub positifnya, kemudian ada katodenya sebagai kutub negatif, kemudian ada sumber arusnya, kemudian di sini ada larutan elektrolit nanti. Nah, larutan elektrolit itu akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Misalnya kalau menggunakan larutan NaCl, maka dia akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Jadi di dalam larutan ini akan ada ion Na+ dan Cl-, juga H2O. Nah, kalau sumber arus dihidupkan, nanti ion-ion negatif akan mendekat ke kutub positif dari sel elektrolisis itu, jadi mendekat ke anoda. Sedangkan ion-ion positif akan mendekat ke kutub negatif atau ke katoda. Nah, jadi seperti itu pengertian dari sel elektrolisis. Kemudian selanjutnya reaksi pada sel elektrolisis. Jadi pada sel elektrolisis itu akan mengalami reaksi oksidasi dan mengalami reaksi reduksi juga. Jadi di anoda akan mengalami reaksi oksidasi, di katoda akan mengalami reaksi reduksi. Nah, misalnya ini sel elektrolisisnya. Nah, dalam sel elektrolisis ini ada larutan elektrolitnya. Nah, larutan elektrolit yang digunakan misalnya larutan CuSO4. Jadi ini larutan CuSO4 misalnya. Nah, CuSO4 itu akan terionisasi menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Sehingga dalam larutan ini akan ada Cu2+, ada SO4 2-, dan juga airnya. Jadi airnya ini sebagai pelarut. Jadi ada 3 spesies di sini, ada Cu2+-nya, ada SO4 2-, ada H2O-nya. Nah, ketika sumber arus nanti dihidupkan, maka ion-ion positif akan bergerak menuju kutub negatif atau ke katoda. Jadi ke sini ion positif, sedangkan ion negatif akan bergerak ke kutub positif atau ke anoda. Jadi kalau sumber arus dihidupkan, jadi yang negatif, ion negatifnya bergerak ke kutub positif, ion positifnya bergerak ke kutub negatif. Jadi akan ada di anoda nanti akan ada ion-ion negatif dan ada H2O juga. Di katoda akan ada ion-ion positif dan ada H2O-nya. Sehingga itu nanti yang akan bersaing untuk mengalami reaksi oksidasi ataupun reduksi. Nah, yang pertama di anoda. Di anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Nah, di anoda itu akan ada persaingan antara H2O dan SO4 2- untuk mengalami reaksi oksidasi. Nah, siapa yang menang? Nah, kira-kira siapa yang menang? Siapa yang mengalami reaksi oksidasi? Apakah airnya atau ionnya, ion negatifnya, sulfatnya? Kemudian di katoda. Nah, di katoda
akan terjadi persaingan antara H2O dan Cu2+ untuk mengalami reaksi reduksi. Nah, mereka juga bersaing, kira-kira siapa yang menang. Nah, untuk melihat apa saja yang mengalami reaksi reduksi di katoda dan oksidasi di anoda, itu ada aturannya. Jadi siapa yang menang nanti untuk mengalami reaksi reduksi atau mengalami reaksi oksidasi. Nah, aturannya yang pertama, reaksi untuk di katoda. Jadi reaksi di katoda ini adalah persaingan untuk mengalami reduksi. Nah, aturannya yang pertama, jika kationnya logam golongan 1A, 2A, dan 3A, yang mengalami reduksi adalah H pada air. Jadi H2O-nya yang mengalami reaksi reduksi jika kationnya berasal dari logam golongan 1, 2, dan 3A. Nah, reaksinya seperti ini. Jadi airnya mengalami reaksi reduksi. Jadi 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 dan 2OH-. Nah, jika kationnya adalah ion H+ dari suatu asam, maka reaksi reduksinya adalah 2H+ tambah 2E menjadi H2. Jadi kalau ion H+ kationnya, maka ion itu yang akan mengalami reduksi. Kemudian, jika kationnya adalah logam lain, jadi logam-logam selain golongan 1, 2, dan 3A, maka logam itu yang mengalami reduksi. Contohnya, jadi misalnya logamnya itu L, muatannya N positif, tambah elektron menjadi L. Contohnya Cu2+, tambah 2 elektron menjadi Cu. Jadi menangkap elektron dia karena mengalami reaksi reduksi. Nah, itu reaksi di katoda. Kemudian untuk reaksi di anoda, itu yang pertama dilihat dari elektrodanya. Nah, jika elektrodanya logam inert itu adalah logam yang susah bereaksi. Contohnya C, karbon, kemudian PT, platina, dan AU, emas. Jadi ini logam-logam yang inert, yang susah bereaksi. Maka aturannya seperti ini. Jika anionnya adalah OH- dari suatu basa, maka OH- itu yang akan mengalami oksidasi. Reaksinya 4OH- menjadi 2H2O plus O2 dan 4 elektron. Kemudian, jika anionnya Cl-, Br-, dan I-, maka ion-ion tersebut akan teroksidasi seperti berikut. Jadi anionnya kalau berupa Cl-, Br-, dan I-, maka ion-ion ini yang akan teroksidasi. Misalnya 2 Cl- menjadi Cl2 dan 2 elektron. 2 Br- menjadi Br2 dan 2 elektron. Kemudian, jika anionnya berupa sisa asam oksi seperti SO4 2-, maka yang teroksidasi adalah H2O. Jadi kalau anionnya merupakan sisa asam oksi, maka yang mengalami oksidasi adalah H2O. Persamaan reaksinya 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 dan 4 elektron. Nah, kemudian jika elektroda terbuat dari logam aktif seperti Cu dan lainnya, jadi logam-logam selain CpTAU ini, maka elektrodanya yang mengalami oksidasi. Contohnya Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Jadi di anoda nanti yang bersaing adalah bisa jadi elektrodanya atau anionnya atau air. Jadi nanti itu yang bersaing di anoda. Kalau di katoda yang bersaing adalah air dan kationnya. Nah, langsung saja contohnya. Misalnya ini ada A sampai F. Yang pertama reaksi elektrolisis CaCl2 dengan elektroda karbon, kemudian dan seterusnya. Sekarang kita bahas satu persatu.
Yang nomor A, jadi bagaimana reaksi elektrolisis larutan CaCl2 dengan elektrode karbon. Nah, yang pertama harus dibuat adalah reaksi ionisasinya. Jadi CaCl2 dia terionisasi menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Kemudian baru buat reaksi di katoda dan di anodanya. Nah, pertama reaksi di katoda atau kutub negatif. Nah, karena di kutub negatif berarti yang bersaing itu adalah kationnya, kation dan H2O. Jadi, di katoda nanti akan terjadi persaingan antara kation Ca2+ dan H2O. Nah, sekarang lihat Ca2+ ini berasal dari golongan mana? Nah, Ca itu berasal dari golongan 2A. Nah, kalau dari golongan 2A berarti nanti yang menang untuk mengalami reaksi reduksi adalah air. Jadi yang bereaksi di katoda adalah airnya. Jadi lihat dari golongannya ya. Kalau reaksi di katoda logamnya dari golongan apa? Nah, ini karena dari golongan 2A, maka yang mengalami reaksi reduksi adalah airnya. Nah, reaksinya seperti ini, 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 dan 2OH-. Kemudian lanjut ke reaksi di anoda. Nah, kalau reaksi di anoda, yang pertama dilihat adalah elektrodanya. Nah, di sini digunakan elektrode karbon. Elektrode karbon berarti dia adalah elektrode yang inert, yang tidak mudah bereaksi, sehingga karbon ini sudah pasti tidak ikut bersaing. Nah, yang bersaing di sini di anoda adalah anionnya, ion negatifnya, dan airnya. Jadi di sini nanti di anoda terjadi persaingan antara anion Cl-, kemudian H2O dan elektrodenya. Nah, karena elektrode yang digunakan adalah karbon, dia bersifat inert, jadi dia tidak bereaksi, sehingga yang bersaing di sana masih Cl- dan H2O. Nah, anionnya bukan berupa sisa asam oksi, jadi nggak mungkin H2O-nya yang bereaksi. Jadi yang mengalami oksidasi adalah Cl-nya atau anionnya, sehingga reaksinya menjadi 2Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Nah, reaksinya ini bisa dijumlahkan. Jadi elektronnya bisa dihilangkan karena jumlahnya sama, sehingga dijumlahkan di ruas kiri jadinya ada 2H2O dan 2Cl-, di ruas kanan ada H2 dan 2OH- plus Cl2. Jadi ini hasil reaksinya. Nah, itu untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, larutan NaNO3 dengan elektrode platina. Jadi sama seperti yang nomor 1, pertama buat dulu reaksi ionisasinya NaNO3, dia terionisasi menjadi Na+ dan NO3-, sehingga nanti bisa dilanjutkan dengan membuat reaksinya di katoda. Nah, reaksi di katoda yang dilihat adalah kationnya dari logam golongan apa. Nah, di katoda nanti terjadi persaingan antara kation atau Na+ dengan H2O. Nah, ion Na+ berasal dari golongan 1A. Jadi Na ini berasal dari golongan 1A. Karena dia berasal dari golongan 1A, berarti yang bereaksi adalah H2O-nya. Jadi H2O yang mengalami reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi dari H2O itu adalah 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 dan 2OH-. Kemudian selanjutnya reaksi di anoda. Nah, di anoda yang pertama dilihat elektrodanya dulu. Elektrodanya platina, berarti dia tidak ikut bereaksi, sehingga yang bersaing adalah anion dan H2O. Nah, di anoda terjadi persaingan antara anion NO3-, H2O dan elektroda. Nah, elektrodanya platina, jadi dia tidak akan bereaksi. Nah, anionnya di sini adalah NO3-. Nah, ini merupakan sisa asam oksi. Jadi
Kalau anionnya sisa asam oksi, maka yang mengalami oksidasi adalah H2O-nya. Jadi dituliskan reaksi oksidasi H2O itu adalah 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 dan 4 elektron. Nah, itu reaksinya. Kemudian reaksi ini bisa dijumlahkan. Namun, ini tidak bisa langsung dijumlahkan karena jumlah elektronnya belum sama. Jadi ini 2 elektron, ini 4 elektron. Jadi ini harus disamakan dulu. Caranya, reaksi yang di katoda itu dikali 2. Nah, reaksi yang di anoda dikali 1. Sehingga jadinya ini yang dikalikan adalah koefisiennya ya. Semua koefisien dikalikan. Sehingga jadinya di katoda ini kali 2 jadi 4H2O, elektronnya menjadi 4 elektron, H2-nya menjadi 2H2, OH-nya menjadi 4 OH-. Sedangkan yang di anoda karena kali 1 dia tetap. Sehingga elektronnya sudah sama, bisa dihilangkan. Sehingga setelah ditotal jadinya ini ada 4H2O, ada 2H2O, jadinya 6H2O. Kemudian di kanan ada 2H2 tambah 4 OH- tambah 4H+ tambah O2. Jadi itu hasilnya untuk soal yang nomor 2. Kemudian selanjutnya, larutan CuSO4 dengan elektroda besi. Jadi sama, yang pertama buat dulu reaksi ionisasinya. Jadi Cu2+ tambah SO4 2-. Baru kemudian buat reaksi di katoda. Reaksi di katoda berarti yang bersaing adalah air dan kationnya. Nah, di sini di katoda terjadi persaingan antara kation Cu2+ dan H2O. Cu2+-nya ini bukan berasal dari golongan 1, 2, atau 3A. Jadi yang mengalami reduksi adalah Cu2+-nya. Jadi ini dilihat. Ini bukan dari golongan 1, 2, atau 3. Sehingga dia yang mengalami reaksi reduksi. Jadinya Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Kemudian reaksi di anoda. Reaksi di anoda itu pertama lihat elektrodanya. Nah, menggunakan elektroda besi. Elektroda besi ini bukan elektroda yang inert. Jadi dia aktif, bisa bereaksi, sehingga ini sudah pasti yang bereaksi di anoda adalah elektrodanya sendiri karena bukan elektroda yang inert. Hingga jadinya di sini di anoda terjadi persaingan antara SO4 2-, H2O dan elektroda. Elektroda yang digunakan adalah besi yang bersifat bukan inert. Jadi elektroda yang bereaksi. Jadi elektrodanya yang mengalami reaksi oksidasi di sana. Jadinya Fe menjadi Fe2+ tambah 2 elektron. Nah, ini bisa dijumlahkan, elektronnya dihilangkan. Jadinya Cu2+ tambah Fe menjadi Cu dan Fe2+. Nah, itu reaksi yang terjadi di sel elektrolisis. Nah, sekian penjelasan saya tentang sel elektrolisis. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.